短短5年，身法宝胜过周至，当有可原。原来我们的对手应变强者。玄道宗品，在下周无泰，先烙下100年之久，蕴含着至情之信念。月神们，我不再追与未来的悲哀之命。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita masuk ke episode 71 spoiler untuk Babang Xianli alias Babang Wang Lin. Nah, yang pasti di spoiler terakhir sudah terungkap kalau di dalam tas penyimpanan Zhou Yi itu ada mayat seorang wanita yang utuh dan tidak membusuk. Mula itu si Pak Tua misterius penasaran dan mengambil tas penyimpanannya. Zhou Yi murka guys, mengamuk seperti binatang buas dan mengejar-ngejar dirinya. Sampai-sampai di sekitar sana dihancurkan. Ada kesempatan Wang Lin menyerang Hong Tie dengan tekniknya. Dia pengen membantai Hong Tie karena sebelumnya dia selalu diserang guys. Jadi berpikir kalau Hong Tie ini terus dibiarin nanti bakal jadi masalah. Semaka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Setelah pertarungan sengit berlanjut, terlihat Hong Tie kesulitan dan ditekan terus oleh Wang Lin dan tidak dikasih ampun. Gak ada pilihan, Hong Tie menggunakan salah satu harta langkanya untuk membuka formasi teleportasi menuju ke benua Phoenix. Gak cuma itu, dia memperingati Wang Lin kalau dia akan selalu mengingat hal ini karena dialah yang sudah membuatnya menggunakan harta langkanya. Hong Tie pun masuk ke dalam formasi teleportasi. Wang Lin masih nggak terima guys. Dia langsung mengingat suatu hal. Dirinya berteriak menyuruh Hong Tie untuk melirik ke arahnya. Ternyata Wang Lin mengeluarkan harta kipas milik Hong Tie dulu guys. Mulai itu Hong Tie terkejut. Kok bisa harta itu ada di tangannya coba? Kalau kalian lupa, si Wang Lin mendapatkan harta kipas ini ketika dia bertemu dengan salah satu patriark dari keempat aliansi yang sekarat di gunung wilayah negara Sui. Wang Lin memanfaatkan kesempatan ini mengirim salah satu hantunya ke arah Hong Tie dan meledak di depannya guys. Hong Tie auto terluka parah, tidak jadi masuk ke formasi teleportasi, gagal kabur. Wang Lin segera melesat menyerang lagi dan tuar. Serangannya Wang Lin terkena telak kepada Hong Tie membuat dia tidak sadarkan diri. Tapi sialnya guys, walaupun dia pingsan, si Hong Tie terhempas masuk ke dalam formasi teleportasinya dan menghilang. Ya, berhasil kabur dong. Coba kalian tebak apakah dia meninggoy ataukah cuma sekarat? Wang Lin tentu kesal. Tidak menyangka menghabisi Hong Tie akan sesulit ini. Dia berniat fokus meningkatkan kekuatan lagi karena kalau dihitung dari kekuatan, dirinya itu masih di bawahnya Hong Tie guys. Dia bisa menang karena Hong Tie yang terluka parah. Di sisi lain, Pak Tua dan Chi Hui menyaksikan pertarungan mereka tentu terkejut. Ditambah sekarang mereka tidak bisa kembali keluar. Karena runtuhnya lapisan ketiga, membuat semua jalan ke atas itu tertutup. Wang Lin berpikir dan menduga, kemungkinan satu-satunya cara untuk meninggalkan tempat ini, yaitu menggunakan kompas bintangnya Chi Hu. 短短5年。身法宝胜过周至，当有可原。 Tapi apa yang terjadi ketika dia mencoba mencari jalan keluar, tiba-tiba dia menemukan sebuah pintu masuk lagi menuju ke lapisan keempat. Nah, dia langsung mengajak si Chi Hu guys dan Pak Tua misterius agar turun ke lapisan keempat. Wang Lin menasihati Chi Hu agar berhati-hati karena si Pak Tua misterius ini adalah yang terkuat di antara mereka guys. Jadi bisa aja mereka berdua itu malah dibantai habis sekarang juga. Bahaya kan? Tidak lama dari itu mereka sampai ke sebuah istana yang sungguh megah, membuat mereka semua senang karena menemukan sebuah harta atau tempat yang mantap. Tapi kesenangan mereka tidak berlangsung lama karena gak lama dari itu tiba-tiba dari pintu masuk muncul si Zhou Yi. Wah, masih hidup dia ternyata guys.
Segera Chow Yun melesat ke arah Pak Tua misterius pengen membalaskan dendam. Pak Tua yang terkejut, bingung, padahal dia sudah mengembalikan tas penyimpanan Chiang Kunnya. Tapi kenapa kok si Chow Yun masih mengejarnya ya? Tapi Chow Yun gak peduli, memadatkan kekuatan, memunculkan batu besar ke arah si Pak Tua. Dia memberikan tekanan sangat kuat di sekitarnya guys, membuat Wang Lin yang lainnya kewalahan menahan tekanan yang begitu kuat. Ternyata si Chow Yun sebenarnya dia udah meninggoy. Tapi dia itu pengen membantai si Pak Tua dulu supaya dirinya bisa puas alias rohnya itu bisa tenang guys. Soalnya kan jiwanya itu terbakar sebelumnya. Jadi cuma bisa menunggu waktu saja sampai jiwanya itu benar-benar lenyap. Kita beralih lagi ke sisi si Pak Tua misterius. Dia kelihatan sangat panik melihat ada meteor yang jatuh ke arahnya. Sebenarnya dia pengen menghindarinya secepat mungkin. Tapi tekanan yang diberikan oleh Chow Yun itu terlalu kuat sampai membuat dia saja kewalahan dan tuar. Pak Tua misterius ini pun terkena serangan Chow Yun guys, membuat dia terluka parah. Setelah itu karena tubuhnya sudah pengen menghilang, Chow Yun menghampiri Wang Lin dan memintanya untuk menjaga mayat yang ada di atas penyimpanan. Sampai-sampai dia memberikan sebagian kekuatannya dan domain miliknya kepada Wang Lin sebagai hadiah kalau dia mau melakukannya. Jelas melihat itu Wang Lin langsung setuju. Gak cuman itu, Chow Yun memberikannya sebuah teknik yang menggunakan energi spiritual sampai menasihati Wang Lin untuk menggunakannya di saat-saat genting dalam menyelamatkan hidup. Dia menghampiri si Pak Tua dan menegaskan kalau dia akan mengampuni hidupnya jika dia pengen menjadi budaknya Wang Lin selama 1000 tahun guys untuk membantunya. Karena gak ada cara lain si Pak Tua mau gak mau setuju guys. Yang ternyata si Pak Tua misterius ini merupakan patriark dari sekte mayat yang bernama Sun Tai. Sepertinya di awal-awal episode Wang Lin ada pernah bertemu dia guys. Tapi Mimin agak lupa nih. Soalnya dulu si Wang Lin pernah bertemu dengan sekte mayat. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba seseorang berbicara kalau Chow Yun tidak akan meninggoy. Yang ternyata itu adalah si mayat wanita yang disimpan oleh si Chow Yun di dalam tasnya. Membuat semua orang terkejut. Sang wanita cantik menggunakan kekuatannya menyembuhkan tubuhnya Chow Yun, menegaskan kalau dia sangat berterima kasih. Karena selama 2000 tahun, Chow Yun itu selalu menjaga tubuhnya. Gak cuma itu, si wanita juga memadatkan kekuatannya serta melirik kalah Wang Lin. Bukan menyerang, tetapi dia mengumpulkan semacam cahaya emas dari langit yang ternyata dia memunculkan pedang hujan guys. Jadi dia berniat memberikan jiwa pedang ini kepada Chow Yun agar menjadikannya sebagai orang suci surgawi supaya bisa naik ke atas langit bersama dengan si wanita guys. Oh, jadi si Chow Yun mau dibawa pergi. Di sisi lain, orang-orang dari berbagai penjuru menyadari ada sesuatu yang aneh di alam surgawi mereka. Contohnya para tetua dari tetua klan kuat langsung tahu pedang hujan itu muncul dan langsung melesat untuk mendekat. Mereka bisa mendapatkan pedang itu, otomatis kekuatan klan mereka itu meningkat drastis guys. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba di sekitarnya Wang Lin memunculkan celah ruang dan waktu yang menyerap apapun ke dalamnya. Dengan panik, Wang Lin menyuruh Chi Hu mengeluarkan kompas bintang dan mereka pun kabur dari sana. Sun Tai tidak mau ketinggalan, dia melesat naik ke kompas bintang ikut bersama dengan mereka. Tapi dia menegaskan guys, kompas bintang ini gak bakal bisa membawa mereka kabur karena sudah rusak. Sehingga dia mengajak Wang Lin untuk terbang bersama menggunakan teknik yang diberikan oleh Chow Yun tadi. Untungnya Wang Lin cukup pintar. Dia bisa tahu kalau Sun Tai ini gak benar-benar akan menjadi budaknya guys. Apalagi udah gak ada Chow Yun kan. Jadi dia tidak mau dan menentangnya. Jelas Sun Tai murka, mengancam Wang Lin dan menegaskan dia sama sekali tidak takut kepada Wang Lin walaupun dirinya memiliki bendera jiwa.
Karena si Sun Tai memiliki 4 jiwa, 3 jiwanya ada di tubuhnya sekarang dan 1 lagi ada di peti sektenya guys. Jadi walaupun dia meninggoy di sini, pastinya 1 jiwa di sektenya itu bisa dibangkitkan dan membalaskan dendam kepada Wang Lin. Tapi Wang Lin ini juga tidak mudah dibodohi. Dia tidak peduli karena dia memiliki tekniknya Zhou Yi. Jadi walaupun Sun Tai membalaskan dendamnya di masa depan, maka dia tinggal menggunakan teknik ini untuk membantainya guys. Nah, disitulah Sun Tai ketakutan tuh, segera pergi menjauh. Setelah itu Wang Lin kembali menghampiri Qihu di Kompas Bintang. Dia menasihati Qihu di masa depan berhati-hati sama si Sun Tai ini, karena dia adalah ketua sekte mayat. Tapi gak lama dari itu, kompas bintangnya Qihu rusak total dan tidak bisa jalan lagi, membuat mereka bergegas pergi dengan terbang guys. Karena Wang Lin sudah menganggap Qihu sebagai temannya, dia pun berkata jujur bahwa dia sebenarnya bisa memperbaiki kompas bintang miliknya, membuat Qihu terkejut kesenangan guys. Soalnya di benua Phoenix aja nih, nggak ada yang bisa memperbaikinya dan dia sudah siap dimarahi oleh para tetua dari sekte. Tapi tentu memperbaikinya nggak gratis dong. Wang Lin meminta Qihu memberikan kompas bintangnya setelah selesai diperbaiki. Jelas Qihu yang tadinya senang, sekarang murung. Berarti ujung-ujungnya dia bakal dimarahi dan dihukum oleh para tetua sekte karena kompasnya diambil. Ya, karena nggak tega, Wang Lin menegaskan dia tidak akan mengambil kompas bintang, melainkan dia bakal meminjamnya di masa depan nanti kalau dia butuh. Jadi dia meminta agar tidak menolaknya ketika dia pengen pinjam. Barulah Qihu setuju. Dan akhirnya dia meminta Qihu menjaganya sebentar, sementara dia memperbaiki kompas bintang. Di sisi lain, Sun Tai yang menyaksikan mereka dari kejauhan tidak menyangka si Wang Lin bisa memperbaiki kompas itu. Dia mulai yakin pasti Wang Lin bukan orang biasa nih. Jangan asal cari masalah. Singkat cerita, gak lama akhirnya Wang Lin menyelesaikan perbaikan kompas bintangnya Qihu. Kira-kira apa bakal direncanakan si Sun Tai ini ke depannya guys? Mimi yakin dia tidak akan tinggal diam ketika melihat Wang Lin yang begitu jenius, yang dimana akan jadi ancaman buat dia di masa depan. So, selesai dulu untuk spoiler episode 71 Renegade Immortal atau Xian Ni. Seru juga ya guys, hehe. Kita bakal update buat spoilernya yang pastinya cuma di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua yang udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur dari dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.